Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Sasmitianti dengan NIM 0801118232380003. Di sini saya akan membahas untuk di soal nomor 4, yaitu buatlah program menghitung banyak bilangan negatif dan positif pada suatu deret. Nah, yang pertama ini kita buatkan dulu untuk shadow code-nya, yaitu ada pertama ini kita gunakan kita tuliskan dulu var-nya atau variabelnya, itu ada n, i, sum positif, sum negatif. Ini dengan tipe data integer. Lalu ini ada deret dengan array index n of integer. Lalu di sini lalu di sini untuk nilai dari variabel sum positif dan sum negatif itu diinisiasikan terlebih dahulu, itu sama dengan 0. Lalu kemudian cetak masukkan jumlah angka untuk deret. Lalu di sini kita tambahkan read n agar komputer dapat membaca hasil dari inputan yang diinputkan oleh pengguna, yaitu nilai dari variabel n. Lalu selanjutnya ke write masukkan n, ini angka. Lalu di sini komputer akan mencetak nilai ini, teks ini, itu masukkan n ini sesuai dengan n yang nanti kita inputkan, lalu ada angka. Nah, lalu selanjutnya di sini kita menggunakan perulangan for, di mana for ini sama dengan 1 to n, maksudnya ini lakukan. Jadi kalau misalkan ini itu sama dengan 1 to n, maka lakukan. Lalu di sini ada begin, di sini ada read deret dengan indeks i. Di sini kita tambahkan untuk i plus-plusnya. Di ini i itu i plus 1. Nah, lalu selanjutnya di sini ada n titik koma. Lalu jika tidak terpenuhi lagi, maka akan lanjut ke for i. Yang di bawahnya itu ada for i sama dengan 1 to n. Lalu bikin, lalu if deret i lebih besar dari 0, dan sum positif itu sama dengan sum positif plus 1, else if deret dengan indeks i itu kurang dari 0, dan sum negatif itu sama dengan sum negatif plus 1 n titik koma. Nah, di sini for i-nya tuh 1 to n. Nanti kalau misalkan sudah tidak terpenuhi, maka dia akan ke else if ini di sini. Maka dia akan ke sini i from p i plus 1. So, ini n koma. Nah, lalu selanjutnya di sini jika kondisi for ini tidak memenuhi lagi, maka akan mencetak ini write jumlah bilangan positif. Sum positif ini dapat dari sini. Lalu untuk write jumlah bilangan negatif itu akan ditampilkan nilai dari hasil dari sum negatif ini. Lalu entity untuk mengakhiri program. Oke, selanjutnya untuk flowchart-nya. Nah, untuk flowchart-nya itu di sini dimulai dengan tanda start, lalu di sini menuju untuk menginputkan nilai dari variabel n. Lalu di sini diinputkan maksudnya diinisiasikan terlebih dahulu untuk nilai dari sum positif dan sum negatif itu sama dengan 0. Lalu di sini akan dicetak untuk masukkan n, angka. Jadi di sini masukkan n ini sesuai dengan apa yang kita inputkan nanti. Lalu angka di sini kita akan memasukkannya. Di sini ada for i sama dengan 1 to n. Lalu apabila true, maka dia akan mencetak deret dengan indeks i, lalu menuju ke i plus plus. Lalu dari i plus ini menuju ke perulangan for i. Nah, jadi jika masih memenuhi lagi, maka akan lanjut ke sini lagi dan akan sini lagi. Namun apabila
kondisi ini tidak memenuhi lagi, maka akan lanjut ke bawahnya, yaitu ada for i sama dengan 1 to n. Nah, 1 to n, for i sama dengan 1 to n, apabila benar akan ke sini, yaitu if deret dengan indeks i itu lebih dari 0. Nah, jika benar maka akan ke sum positif plus plus. Jadi sum positif itu bertambah 1 nilainya. Lalu apabila jika pernyataan kondisi if ini tidak memenuhi, maka akan lanjut ke sini. Else if itu kondisinya tidak memenuhi, maka ke else if mana deret dengan indeks i itu kurang dari 0. Nah, jika kondisi ini memenuhi, maka akan lanjut ke sini, sum negatif plus plus. Nah, jika dari kondisi else if ini salah, maka akan lanjut ke i plus plus dan lanjut ke atas sini. Nah, di sini juga akan lanjut ke atas sini, yaitu i plus plus. Nah, lalu selanjutnya jika benar, maka akan mengulangi seperti hal yang tadi. Namun, apabila salah, maka atau keadaan sudah tidak memenuhi lagi, maka akan mencetak ini jumlah bilangan positif, sum positif itunya berapa. Nah, nanti dari sini kan jumlah terakhirnya yang dihitung dari sum positifnya berapa dan juga sum negatifnya berapa, dan nanti akan dimunculkan di bagian sini, bagian cetak ini jumlah bilangan positif. Nah, nanti dicetak di sini sum positifnya berapa, dan begitu juga untuk jumlah bilangan negatif. Nanti akan dicetak untuk sum negatifnya itu berapa. Lalu selanjutnya jika sudah n menuju ke n untuk mengakhiri program. Nah, jadi di sini untuk hasil di sini untuk codingannya atau programnya itu bentuknya seperti ini. Lalu selanjutnya di sini kita coba untuk pertama kan kita masukkan dulu untuk file header-nya itu. Yang pertama itu ada hashtag input iostream. Ini untuk memanggil sintaks in, cout, dan juga yang lain. Lalu di sini kita gunakan namespace std agar sintaks-sintaks pada iostream ini bisa digunakan. Itu seperti ada cout, cin, dan juga lain. Nah, lalu selanjutnya di sini kita menggunakan fungsi utamanya itu adalah integer main. Integer main buka kurung tutup kurung. Lalu selanjutnya setelah itu kita gunakan buka kurung kurawal untuk memulai program. Nah, lalu selanjutnya yang pertama itu kita masukkan dulu variabel dan juga tipe datanya. Jadi di sini kita masukkan untuk variabel n dan juga i ini menggunakan tipe data integer. Lalu di sini kita butuh untuk memasukkan jumlah angka deretnya itu berapa dulu. Jadi mau berapa banyak dulu. Nah, jadi kita buatkan dulu untuk cout-nya. Untuk cout-nya sendiri itu kita buatkan saja seperti ini tuh, masukkan jumlah angka untuk deret. Nah, nanti kalau untuk ci-nya itu kita buatkan saja n. Untuk variabelnya itu n. Nah, lalu selanjutnya di sini kita buatkan, kita inisiasikan sini dulu untuk deret dengan indeks n ini kita gunakan tipe data integer. Lalu untuk sum positif dan sum negatif ini kita inisiasikan terlebih dahulu untuk nilainya itu sama dengan 0. Dan juga ini menggunakan tipe data integer. Nah, di sini kita tuh menggunakan angka 0 karena pertama kan kita mau menghitung jumlah bilangannya. Jadi otomatis itu dimulai dari 0 terlebih dahulu. Jadi di sini kita inisiasikan 0. Lalu selanjutnya cout masukkan n lalu angka. Nah, jadi di sini inilah maksudnya tadi kan masukkan jumlah angka untuk deret. Nah, di sini kan misalnya n-nya itu kita masukkan 10, maka di sini kita akan diperintahkan untuk memasukkan 10 angka. Nah, barulah di sini kita menggunakan perulangan for i, yaitu for i sama dengan i kurang n, i plus plus.
lalu si in deret dengan indeks i. Dan nanti yang akan kita ketik itu angka-angkanya sebanyak 10 itu di bagian yang ini. Jika pada kondisi ini tuh masih memenuhi dari di sini kan kita inisialisasi terlebih dahulu i-nya itu sama dengan 0. Barulah masuk ke kondisi ini. I kurang dari n. Jika memenuhi, maka kita akan mencetak ini deret dengan indeks i ini. Kita menuliskan angkanya. Lalu untuk perubahannya itu ada i plus plus. Kita gunakan. Jadi dia menaik nilai i-nya. Lalu selanjutnya di sini jika kita sudah memasukkan angka yang kita butuhkan itu adalah kita ingin menghitung berapa banyak jumlah angka yang kita inputkan tadi, berapa banyak jumlah yang angka negatif maupun angka yang positif. Nah, untuk itu kita menggunakan perulangan for yang di dalamnya terdapat pernyataan kondisi if dan juga if else. Nah, di sini kita pertama kan gunakan dulu perulangan for-nya itu for i sama dengan i kurang n lalu i plus plus. Jadi di sini kita inisiasikan terlebih dahulu untuk i-nya itu sama dengan 0, lalu untuk kondisinya itu i kurang dari n. Lalu di sini ada perubahan itu adalah i plus plus. Di sini buka kurung kurawal, lalu di sini kita menggunakan pernyataan kondisi. Yang pertama di sini kita gunakan pernyataan kondisi if, di mana if deret dengan indeks i, deret indeks i ini dapat dari sini. Jika deret indeks ini lebih dari 0, maka akan masuk ke sum positif plus plus, di mana sum positif kan tadi awal nilainya kan 0. Jadi kalau misalkan ini kondisi ini memenuhi, maka dia akan sum positifnya itu akan bertambah 1. Jadi 0 tambah 1 itu sum positifnya sekarang 1, misalnya gitu. Lalu selanjutnya apabila kondisi ini tuh tidak terpenuhi. Nah, kita cek lagi di kondisi yang di bawahnya, yaitu ada kondisi pernyataan kondisi else if, yaitu deret indeks i itu kurang dari 0. Nah, jika pada kondisi ini memenuhi, maka dia akan menghitung jumlah dari negatifnya. Ini kita buatkan untuk variabel itu ada sum negatif plus plus. Nah, sama saja seperti yang positif tadi, di mana sum negatif ini kan awalnya bernilai 0. Maka jika ini memenuhi, maka dia akan sum negatif plus plus, maka sum negatif plus plusnya ini akan bertambah 1. Nilainya 0 tambah 1 itu sama dengan 1. Nah, dimasalahkan seperti itu. Jadi untuk for yang ini tuh untuk kalau yang if ini untuk menghitung jumlah dari positifnya. Namun kalau untuk yang else if ini untuk menghitung jumlah dari bilangan negatifnya. Lalu di sini kita mau menampilkan jumlah dari bilangan positif dan jumlah dari bilangan negatif. Nah, kita menggunakan cout, di mana cout-nya ini jumlah bilangan positif 2. Di sini kita gunakan tanda penghubung ini, kita tuliskan sum positif. Sum positif ini nanti didapatkan dari hasil akhir dari sum positif yang di sini. Lalu nanti komputer akan mencetaknya secara otomatis. Di sini kita gunakan cout and line agar dia turun satu baris. Lalu selanjutnya kita gunakan si A, lalu kita buatkan si A jumlah bilangan negatif. Nah, ini kita buatkan seperti ini agar kita bisa juga untuk menampilkan jumlah dari bilangan negatif. Lalu selanjutnya di sini kita menggunakan tanda penghubung juga. Di sini ada sum negatif. Jadi sum negatif ini dapat dari sini. Hasil akhir dari sum negatif ini lalu nanti akan ditampilkan pada di sini. Lalu ini ada cout and line, itu artinya turun satu baris atau enter. Lalu ada return 0, tutup kurung kurawal untuk mengakhiri program, artinya program selesai. Nah, maka dari itu coba untuk kita bereran terlebih dahulu. Nah, coba kita masukkan jumlah angka deretnya itu 5.
Nah, kita masukkan sebanyak 5 angka, baik yang positif maupun negatif. Kita misalkan positifnya, kita masukkan angka 1, 2, 3, terus min 1, terus min 2. Lalu kita enter. Nah, jadi di sini dia akan keluar untuk jumlah bilangan positifnya itu ada 3. Itu benar karena jumlah bilangan positifnya itu ada 3 karena ada 1, 2, 3. Lalu untuk jumlah bilangan negatif itu ada 2 benar karena ada negatif 1 dan negatif 2. Di sini negatif. Nah, baiklah, untuk penjelasannya, jadi yang pertama kan kita masukkan dulu ya, untuk validernya itu ada hashtag include string, itu gunanya untuk memanggil sintaks in, cout, dan juga inline. Lalu di sini kita gunakan namespace std agar kita bisa menggunakan sintaks-sintaks yang terdapat dalam file stream ini. Lalu selanjutnya di sini kita menggunakan fungsi utamanya itu integer main, buka kurung tutup kurung. Lalu selanjutnya di sini kita gunakan untuk memulai program itu adalah buka kurung terawal. Lalu selanjutnya yang pertama itu kita masukkan dulu tipe data beserta variabelnya. Yaitu di sini kita masukkan untuk variabel n dan juga variabel i ini menggunakan tipe data integer. Lalu selanjutnya di sini kita buatkan cout untuk masukkan jumlah angka untuk deret, di mana komputer akan mencetak kata yang ini. Masukkan jumlah angka untuk deret. Dan di sini angka untuk deret. Nah, di sini masukkan jumlah angka untuk deret. Nah, lalu selanjutnya di sini kita disuruh untuk menginputkan nilai dari n. Nah, nilai dari n ini di sini kita misalkan inputkan angka 5. Nah, jadi n-nya itu sama dengan 5. Nah, lalu selanjutnya di sini untuk deret n ini kita buat dengan tipe data integer. Lalu untuk deret n berarti diganti dengan 5, berarti deret dengan indeks 5. Ini menggunakan tipe data integer. Lalu untuk sum positif dan juga sum negatif, ini sama-sama menggunakan tipe data integer. Lalu mereka ini juga sama-sama diinisiasikan untuk nilai awalnya itu sama dengan 0. Oke, lalu selanjutnya di sini kita ke cout, masukkan ini n ini dapat dari sini. Lalu selanjutnya di sini ada angka, ini masukkan 5 angka. Ini di sini masukkan 5 angka, jadi 2. Nah, lalu selanjutnya di sini kita menggunakan for i untuk memasukkan, itu ada for i sama dengan 0. I-nya diinisiasikan sama dengan 0. Lalu untuk kondisinya itu ada i kurang dari n. Lalu selanjutnya ada i plus plus. Lalu selanjutnya di sini udah itu kita akan menginputkan nilai dari deret dengan indeks i, di mana i-nya kan pertama itu sama dengan 0. Nah, dicek apakah 0 itu kurang dari n. N itu berapa? N itu 5. Nah, dicek apakah 0 kurang dari 5. Ini salah. Maaf. Ini maksudnya benar. 0 itu kurang dari 5 karena 0 itu lebih kecil dari 5. Nah, maka kita akan menginputkan nilai dari deret indeks
yaitu deret indeks 0. Nih, deret indeks 0. Deret indeks 0 itu kita inputkan angka 1. Lalu selanjutnya ke I++. Sekarang I-nya itu sama dengan 0 plus 1, jadi sama dengan 1. Dan dicek apakah 1 kurang dari 5. Nah, karena benar masih karena 1 itu lebih kecil dari 5, maka di sini kita akan menentukan nilai dari deret dengan indeks 1. Deret indeks 1 itu kita inputkan misalkan angka 2. Lalu selanjutnya menuju ke I++. Nah, I++ sekarang I-nya sama dengan 2 karena 1 tambah 1. Oke, apakah 2 kurang dari sama 2 kurang 5? Ya, benar. Maka di sini kita akan menentukan nilai dari deret indeks 2. Nah, dari indeks 2 ini kita inputkan angka 3. Oke, selanjutnya ke I++ lagi. I++ ini sekarang I-nya sama dengan 3. Dan dicek apakah 3 kurang dari 5. Nah, 3 itu lebih kecil dari 5, jadi benar. Maka kita inputkan lagi untuk nilai dari deret indeks 3. Deret indeks 3 itu negatif 1. Oke, selanjutnya di sini I-nya kan sekarang I++, di mana I-nya sekarang bertambah 1, yaitu 3 tambah 1, 4, 4 kurang dari 5. 4, apakah 4 itu lebih kecil dari 5? Ya, masih benar. Maka kita disuruh menentukan nilai dari deret dengan indeks 4 ini. Maka deret indeks 4 ini kita misalkan dengan negatif 2. Kita inputkan ini negatif 2. Lalu selanjutnya ke I++ lagi. Dan dicek apakah 5 kurang dari 5. Nah, 5 kurang dari 5 itu kan salah atau tidak benar. Maka ini tidak memenuhi lagi. Jadi, karena ini tidak memenuhi lagi, dia tidak akan mencetak angka lagi, namun dia akan lanjut ke perulangan for yang di bawahnya ini. Itu ada for I sama dengan 0, I kurang dari N, I++. Nah, di sini kan I-nya kan sama dengan 0, terus kondisinya I kurang dari N, lalu ke I++. Nah, di sini pertama kan I-nya diinisiasikan sama dengan 0. Nah, jadi dicek apakah 0 itu kurang dari N. N-nya tadi kan 5. Jadi, karena N-nya itu 5, cek apakah 0 kurang dari 5. Itu benar. Maka, kita cek di sini ke pernyataan if. Nah, apakah di sini benar? Nah, if deret dengan indeks 0, if deret indeks 0 lebih dari 0. Nah, kita lihat deret indeks 0. Deret indeks 0 kan tadi 1. Nah, dicek apakah 1 ini lebih besar dari 0. Nah, ini kan benar. Jadi, dia masuk ke sum positif plus. Yang mana tadi sum positifnya itu kan 0. Jadi, bertambah 1. Nah, tambah 1. Lalu, selanjutnya, di sini kita lanjut lagi ke I++. Nah, ke I++ ini, di mana I-nya sekarang kan, tadi kan I-nya 0. Sekarang I-nya itu 0 tambah 1, 1. Cek apakah 1 kurang dari 5. Nah, 1 kurang dari 5 kan benar. Maka dicek apakah ini jika deret
dengan indeks 1 lebih dari 0. Deret indeks 1 itu 2 tadi. Jadi deret indeks, apakah 2 itu kurang dari, maksudnya apakah 2 itu lebih dari 0? Nah, itu kan benar, 2 lebih dari 0. Nah, ini benar, 2 lebih dari 0. Maka akan lanjutkan ke sum positif plus plus. Jadi, sum positifnya bertambah 1 lagi. Ini bertambah 1. Buatkan saja seperti ini dulu. Lalu, tanya ke I plus plus lagi. Nah, I plus plus sekarang I-nya itu sama dengan 2. Karena 1 tambah 1 itu 2. Dan dicek apakah 2 itu kurang dari 5. Nah, ini benar. Maka akan dicek jika deret indeks 2, deret indeks 2 itu 3, jika D3 lebih dari 0, maka ke sum positif plus plus. Nah, 3 kan betul nih, 3 lebih besar dari 0. Ini benar. Maka ini dia ke sum positif plus plus. Jadi ini bertambah 1 lagi. Nah, lalu selanjutnya di sini ke I plus plus lagi. Nah, I plus plus sekarang I-nya itu sama dengan 2 plus 1 itu 3. Jadi cek apakah 3 kurang dari 5. Sudah ditandain, baru tahu ini 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah. Nah, apakah 3 kurang dari 5? Nah, 3 kan benar tuh, 3 itu lebih kecil dari 5. Benar, maka akan lanjut ke mengecek pada kondisi if ini, yaitu apakah deret dengan indeks 3 itu lebih dari 0. Deret indeks ketiga kan negatif 1. Nah, dicek apakah negatif 1 ini lebih besar dari 0. Nah, ini kan salah, karena negatif 1 itu lebih kecil dari 0. Maka karena kondisi if ini tidak memenuhi, maka akan lanjut ke pernyataan kondisi else if. Di bawahnya itu ada else if deret I kurang dari 0. Jadi deret ketiga itu kan negatif 1. Lalu dicek apakah negatif 1 itu kurang dari 0. Nah, ini benar. Maka dia akan menambahkan ke sum negatif plus plus. Jadi sum negatif ini tadinya 0 itu bertambah 1. Kita tambah dulu, tambah 1. Oke, selanjutnya ke I plus plus lagi. Ke I plus plus sekarang I-nya itu sama dengan 4. Jadi dicek apakah 4 kurang dari 5. Nah, 4 kurang dari 5 itu benar, dan dicek pada kondisi if ini. If deret dengan indeks I, yaitu if deret indeks 4, ini tadi, deret indeks 4. Deret indeks 4 itu kan negatif 2. Ya, apakah negatif 2 ini lebih besar dari 0? Karena ini salah, maka akan lanjut ke else if. Else if yang di bawahnya, yaitu deret dengan indeks 4 kurang dari 0. Deret indeks 4 kan negatif 2. Jadi dicek apakah negatif 2 lebih kecil dari 0. Nah, ini benar, maka dia akan menambahkan nilai dari variabel sum negatif. Sum negatifnya bertambah 1 lagi. Ini plus 1. Nah, lalu selanjutnya setelah itu ke I plus plus lagi. Yang tadinya I-nya 4 kan, tadi sekarang I-nya itu sama dengan 5 karena 4 plus 1.
Jadi 5, dicek apakah 5 kurang dari 5. Nah, 5 kurang dari 5 itu kan salah, karena 5 sama dengan 5. Maka kalau sudah tidak mau lagi, maka dia akan langsung ke sini untuk mencetak jumlah bilangan positif, itu dengan sum positif tadi, lalu selanjutnya dia akan mencetak jumlah bilangan negatif yang didapatkan dari hasil dari sum negatif. Nah, di sini kan jumlah bilangan positif. Nah, ini ya komputer akan mencetak ini. Lalu ada jumlah bilangan negatif, komputernya juga akan mencetak ini. Dua. Lalu, nah untuk sum positif dan sum negatifnya, di sini kan kita sudah ada perhitungan di 0 ditambah 1 tambah 1 tambah 1, 1 tambah 1, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3. Jadi untuk sum positifnya itu sama dengan 3. Lalu untuk sum negatifnya itu kan ada 0 tambah 1 tambah 1. Jadi 1 tambah 1, 2. Nah, jadi untuk sum positifnya itu sama dengan 3. Lalu untuk sum negatifnya itu sama dengan 2. Nah, maka dicetak untuk sum positifnya itu 3 dan juga sum negatifnya itu 2. Lalu selanjutnya jika sudah ini ada return 0, memberikan nilai 0, baru tutup kurung bracket untuk mengakhiri program. Dan program pun selesai. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.